Ya, kembali di Jurnal Siang dan masih membahas mengenai film dokumenter yang ketujuh, masih bersama Mbak Helena Suisa, beliau adalah co-director dari film yang satu ini dan dari Watchdog ya, Mbak Helena. Oke, kita membahas mengenai tokoh-tokoh yang memang ada di film dokumenter ini gitu ya. Tidak ada casting bahwa ini adalah tokoh-tokoh yang real didapatkan dari permasalahan yang kemudian memang ada di masyarakat dan lalu akhirnya dipilih tokoh-tokoh ini. Ketika akhirnya mereka adalah masyarakat kebanyakan. Ketika Mbak Helena dan juga teman-teman datang untuk, oke, kita akan membuat film dokumenter. Bagaimana caranya memberitahukan mereka dan apa cerita menarik ketika akhirnya mereka ketika bicara kemudian direkam oleh kamera dan lain sebagainya? Ketika kami menemukan mereka pada awalnya, ya kami bilang kami akan merekam keseharian mereka. Jadi tidak ada kami tidak intervensi apapun. Jadi kalaupun kami mau mengikuti aktivitas mereka, yang kami tanyakan adalah ya, ibu sehari-hari ngapain? Ini, oke, saya ikutin ya bu. Atau bapak sehari-hari ngapain? Jadi tidak ada dan mereka kami dari awal declare betul kami akan membuat apa. Jadi kami mengikuti mereka dari keseharian, proses pileg, proses pilpres, sampai pengumuman KPU. Jadi mereka juga udah bosan kali ketemu kita lagi. Tapi dari awal kami sudah declare ke mereka bahwa ini yang akan kami lakukan dan mereka sama sekali tidak keberatan. Yang menarik tentunya karena sebetulnya yang kami surprise di lapangan adalah orang seperti Pak Amin Jalalen yang sangat paham betul ketika dia marah-marah tentang tanah, tapi dia punya basic argumen yang kami sendiri amazed. Orang ini berarti benar-benar tahu apa yang dia perjuangkan ketika dia cerita soal agraria. Yang lucu-lucu ya banyak, karena ketika kami syuting di Tanah Tinggi contohnya, kami tahu itu sangat padat. Konon itu adalah pemukiman yang paling padat di dunia dengan 50.000 jiwa dan lain-lain. Tapi kami tidak pernah menyangka bahwa benar-benar sempit. Sampai ketika kameramen kami harus ngambil gambar pun karena badannya besar, sepertiga dari gangnya tertutup dan dia agak kesulitan untuk jalan. Jadi, itu jadinya hal-hal yang sebetulnya ya yang menarik, dan kami juga jadi belajar. 17, awalnya kami hitung 17, tapi ketika kami hitung lagi ada 2 nama yang terselip, sehingga sekarang 19. Oke, berarti totalnya adalah ada 19 jurnalis yang terlibat dalam pembuatan film dokumenter yang ketujuh ini. Itu menyatukan ke 19 jurnalis gitu ya, untuk kemudian membuat satu proyek ini juga jadi satu tantangan tersendiri. Seperti apa, Mbak Helena? Oke, 19 jurnalis itu terdiri dari memang teman-teman yang ada di bawah Watchdog, tapi ada beberapa juga yang, karena ini bukan proyek pertama kami, beberapa waktu yang lalu kami bikin Lini Masa 1, 2, 3, kami bikin Alkine Mukie, sehingga kami sudah punya teman-teman juga yang freelance atau jurnalis komunitas di beberapa daerah, itu yang kami libatkan juga sebetulnya. Iya bukan agak sulit memang, karena perlu orkestrasi yang harmonis, sehingga ya sudah, kamera pun belang bonteng dari segi teknis karena banyak source, banyak alat yang dipakai. Itu alasan kenapa akhirnya gambarnya banyak hitam putih? Trailernya saja yang hitam putih. Hasilnya tidak. Hasilnya tidak. Jadi kami hanya berdasarkan pada satu tor. Jadi kami hanya diskusi satu tor itu yang kemudian kami bagikan. Ya nggak apa-apa. Bagi kami ada harga yang harus dibayar, sehingga ada kepuasan tersendiri. Selain teman-teman yang 19 orang itu juga akhirnya belajar lagi menjadi rakyat yang mungkin mereka nggak pernah kepikiran. Hasilnya pun seperti bukan milik Watchdog, tapi milik semua. Proses pembuatan film dokumenternya sendiri ini memakan waktu berapa lama, Mbak Helena? Kami mulai sejak awal tahun ini. Berapa bulan tuh? Berarti sekitar 8. Ya, 7 sampai 8 bulan ya. Dan ini kemudian dipilih sebagai momen yang tepat untuk bisa mempertontonkan film dokumenter ini kepada masyarakat. Apa pertimbangannya? Ketika kami rilis trailer yang pertama, tanggal sehari setelah pengumuman KPU, banyak sekali reaksi yang positif untuk kami, yang memotivasi kami juga untuk segera menyelesaikannya, karena toh pada saat itu kami sudah punya sebagian besar dari apa yang kami butuhkan untuk merilisnya.
kenapa ini menjadi, kenapa sekarang? Pertama, kita punya momentum Hari Kemerdekaan. Ya. Walaupun di Mahkamah Konstitusi masih berlanjut, nanti di film kami juga kami akan declare saat produksi ini selesai dibuat, proses di MK masih sedang berlangsung. Tapi pada intinya ini menjadi semacam kado untuk rakyat Indonesia setelah melalui pemilu kemarin dengan damai, menyambut kemerdekaan dengan ya dimulai dari nol ya, kan gitu ceritanya. Jadi kami ingin memberikannya di momentum Hari Kemerdekaan. Baik, ya terkait dengan pendanaan, tadi Anda menyebutkan bahwa ini Anda harus membobok celengan dari Watchdog sendiri untuk membiayai proyek di akhir tahun ini gitu ya. Sejauh mana ini bisa menjadi satu jaminan objektivitas dari film dokumenter ini, Mbak Helena? Ada dua hal. Dokumenter itu tidak selalu objektif, tapi itu jadi panjang kita ceritain. Silahkan ditonton. Kalau saya hanya bilang silahkan ditonton. Mungkin banyak orang yang juga tidak sependapat, tapi yang benar-benar ingin kami sajikan adalah ya potret realitas. Tidak, kami jamin tidak, memang bukan intensi kami untuk dibiayai oleh kandidat manapun. Dan ya itu tadi saya bilang, kalau mengikuti Watchdog at least melalui YouTube, tradisi itu sudah kami lakukan jauh-jauh hari. Bagaimana kami mengupload dokumenter independen kami yang pasti akan ditolak oleh media mainstream karena idealisme tadi justru. Ya, mengenai di mana saja bisa disaksikan dan lain sebagainya, nanti akan ada Mas Ade Wahyudi dari Kata Data yang akan bergabung. Mbak Helena, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sukses dengan filmnya. Nanti kita akan, nanti kita akan ngobrol sama Mbak Helena juga ya. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Baik, pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut, tetap di tempat Anda.